Oh itu. Hai Jigeners, ketemu lagi sama aku Fani dan Heretsu. Halo. Dan juga Kang Sari. Halo. Seperti biasanya, kita akan memberikan asupan horor untuk para Jigeners semuanya. Kali ini kita masih akan membahas kiriman video seram. Dan untuk kalian semua yang memiliki video seram yang nyata, kalian juga bisa kirimkan melalui Instagram @heretsu atau email rame.jigena@gmail.com. Oke Jigeners, sebelum mereaction videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng channel kita. Oke. Langsung aja, ada siapakah di pengirim pertama? Video berikutnya ini dari luar negeri ya, ada sesuatu yang terekam dari kayak tempat sampah ya. Iya, Kita benar lihat sih. langsung. Oke. Tuh. Ada Karena merayap ya. kayak merayap ya, betul. Hah, apa ya itu ya? Ada tangannya sih, kayak dogi atau cicak ya. Itu bukan debus Oke. ya. Dan ini bukan depan kamera sih. Iya. Ini di bawah tuh. Jadi Di emang di kontainernya ya? dekat box sampahnya tersebut ya? Betul. Betul. Kayak kucing yang sedang nyari-nyari makanan gitu kan ya, atau anjing gitu kan yang suka itu. Tapi ini berupa halus sih. Tapi Kayak gerakannya halus. halus, jadi kayak ke bawah angin kayak gitu loh. Ya. Dia kayak yang mau turunnya was-was tuh, lihat. Oh, iya, benar. Kakinya dulu gini gerak ke bawah itu tangan gitu ya. Ya. Oke. Pas mau turun dia kakinya itu Oh, iya. merampa-rampa. Asa-asa lah gitu. ya, kata bahasa Sunda nama. Iya. Dia meniru sih. Ya, katanya sesuatu itu bukan berasal dari dunia ini katanya, tapi ya mereka bisa terekam sama kamera. Sedangkan orang luar negerinya bolehnya tuh, jadi mereka sadar itu tuh bukan dari dunia, mungkin itu Oke. dari alam gaib mungkin senang gitu ya. Tuh. Tapi apakah emang benar ini sosok astral atau apa gitu? Ya, kalau saya meyakini ini sosok astral ya pemirsa, meskipun ada orang di luar negeri sana yang mungkin segala mengilmiahkan sesuatu, terutama kayak ada yang kayak bola petir, pernah lihat ya? Ada bola petir di bawah itu bulat sambil jalan. Itu dia mengilmiahkan bahwa itu petir terjadi dengan ABC dengan rumus-rumusnya gitu. Iya. Tapi saya tetap menanggapi hal tersebut itu memang campur tangan astral gitu. Iya. Karena pergesekan di dunia ini terlalu luas dan banyak misteri. Kalau saya perhatikan ini betul bangsa jin astral, dia memanipulasi kayak dia meniru kucing gitu ya untuk turun Bisa. dari atas ke bawah. Kalau ini kucing, ini terlalu terlalu hologram. Iya Iya, bener. betul. Terlalu Asapnya. menerawang gitu ya. Ini siluman. Ini jin biasa kayaknya. Jin biasa, Kalau tapi- siluman itu biasanya dia memanipulasinya agak jelek ya. Kalau Oh. ini kayak meniru aja. Menyeru. Apa mereka makannya juga dari sampah gitu, nyari-nyari? Iya, bisa ada tertentu. Jadi dia itu suka dengan berbauan. Berbauan, Makanya kebanyakan asal yang tertentu gitu ya, dia suka dengan kayak kandang ayam dengan bauan. berarti- Maaf ya pup gitu. Yang suka bau-bau gitu ya? Ya berarti lawannya yang bau wangi, ini bau sampahnya dilawannya dengan bau wangi gitu kan ya. Nggak boleh. Bisa. Saudara perempuan sedang pergi keluar ya, jalan-jalan, tapi kamu melihat ada seseorang yang mengikutinya gitu. Ah, siapa? Nggak tahu siapa ya. Nah itu dia, Oke. itu yang mengikutinya sih. Oh, ini yang ngikutin ya? Mm-mm. Emang kok tembus-tembus ya jalannya mobil? Dan merah ya, Iya, kayak gaun merah. tembus ke gaunnya, aneh banget. Karena adiknya udah lewat sih, jadi Iya. diikuti sama sosok ini gitu. Tuh. Ya pakai gaun merah ya. Kalau di Indonesia mungkin kuntilanak merah, tapi Iya. kalau di luar negeri ya mungkin noni-noni Belanda merah mungkin. Ah, Tapi ini bukan di Belanda sih, Tante merah ya. luar negeri sih. Iya benar. Betul. Nah ini tapi kalau misalkan astral berjalannya normal-normal aja gitu kan Ya. ya. Iya, Tapi anehnya berhologram ya kan ya. betul. Tapi kalau dilihat dari bajunya, meskipun hologram itu gitu ya, kelihatan dia pakai gaun, kayak lagi sibuk menjalankan aktivitas sehari-harinya aja gitu. Iya betul. Padahal sebenarnya dia bukan manusia gitu kan? Nah sosok apa nih Kang sebetulnya? Ya, kalau dari segi mata spiritual, sosok apapun itu dia jelas bangsa jin. Cuman dari jin ini bisa bermanifestasi jadi apapun, bisa jadi siluman, bisa jadi khorin, bisa jadi hodam, jadi banyak. Tetap astral ini jin-jin juga semuanya Iya. gitu ya. Nah ini mungkin manifestasi jin yang lebih ke arahnya horin. Jadi horin ini adalah sosok jin yang mungkin meniru orang terdahulu sebelum orang itu meninggal atau wafat. Oke. Ya, jadi setelah orang tersebut wafat dia meniru seperti ini. Oh, jadi kayak kehidupan biasa-biasa aja mungkin ya, kayak Betul. masih hidup gitu ya. Dan dia menjalani kehidupan itu sama persis sama orang yang meninggal itu gitu. Makanya di kita sering ada yang kesurupan mengaku bahwa saya orang yang telah mati itu.
Padahal bukan. Yang telah mati itu dia biasanya masuk lah arusnya ke alam barzah. Nah, Horin ini yang sering masuk ke orang yang mengaku gitu sebagai orang tersebut, padahal bukan. Ya kayak gitu. Itu jin ya masuk ke tubuh. Iya, jin juga, dan saya juga salpok sama ininya ya, sama soundnya. Iya. Iya, sound ini kan memang horor kapan? Iya, benar. Betul. Jadi ini nyanyian orang tersebut sebelum dia wafat. Di cover kan itu aslinya kan Iya. ada suara Iya. aslinya ya. Betul. Ini dari Mistisgram. Oke, menurut desas-desus jika kuburan baru langsung mengeluarkan air, apalagi saat kemarau, itu dipercaya sebagai tanda tanah menolak jenazah. Konon arwah di bawah sana belum tenang atau terganggu dan air itu adalah air mata roh yang tersakiti. Apa benar? Apa betul gitu kan? Kayak ngono kuwi lho, milih ngono Bul. Ciri-ciri bocah solehah ini wis dikubur. Solehah ya. Soleh, Deng. Kemarau metu banyune lho. Lagi kemarau. Bocah soleh ini. Kayak wong ning sawah butuh lho iki malahan. Iki seneng kene mak dhewe banget lho. Iya iki lho. Kemarau lho kok enak banyu. Iya lho. Masuk ora Mas? Masuk no. Rumah Mas Ada airnya ya. Milih lho Pul. Oh, ini mengalir keras Jadi banget ya. terus aja gitu tiap digali ada lagi. Iya. Iya, itu lihat tanah sekelilingnya kering ya, tandus gitu ya. Ya. Tapi itu dengan datang langsung muncul tiba-tiba airnya mengalir deras sih. Kan kalau sumur kedalaman berapa meter gitu kan ya. Betul, baru bisa ada sumbernya gitu. Oke, kalau tadi merujuk ke caption ya, katanya itu orang yang jenazahnya tidak diterima, terus itu ada mata roh yang disakiti. Terus sakiti, jadi mungkin masih ada sesuatu yang mengganjal kali apa gimana Tapi gitu. kalau dari si bapak ini nih bocah yang soleh, berarti anak yang meninggalnya bocah gitu kan. Terus mungkin dari ahli geologi tanah mungkin atau gimana, mungkin bisa dijelaskan secara logis juga. Betul. Tapi dari penjelasan Kang Sarip, Nah, gimana nih kira-kira gitu ya? Ya. Sering banyak orang mengaitkan bila mana menggali kubur terus di kuburnya ada kayak air dan tertentu banyak gitu ya, ada yang Betul. kayak ular dan lain sebagainya gitu. Itu hanya di dongeng-dongeng aja sih sebetulnya gitu ya. buku hidayah. Gitu. Betul. Takut banget. Ya dongeng-dongeng aja, dan mungkin kalau untuk menggali air seperti ini saya juga menemukan beberapa dan itu memang dekat dengan mata air. Terus ada juga yang mungkin dekat pipah dulu pernah ada kayak pipah yang kepancang pacul gitu ya, dia keluar air. Jadi tidak melulu ini tentang ajab atau Cocok apapun logi gitu nggak ya? ya, enggak sih. Kebanyakan yang saya investigasi di lapangan gitu ya, kebanyakan ini enggak sih, ilmiah aja. Iya. Cuman kalau dari segi agama saya gitu ya, kalau misalkan kita menguburkan jenazah terus di dalamnya ada air, nggak boleh. Nggak boleh pindah. Nggak boleh, berarti harus pindah pindah. aja ya. Oh. Nggak boleh nggak boleh terendam air. Iya emang sih kan. Nggak boleh. Kalau pindah ada lagi airnya, terus-terusan ada itu Ada hidayah. opsi sih, ada opsi. Ini juga saya sering ngobrol sama guru, tapi ini referensi saya ngobrol aja ya, jadi jangan diguguk lah gitu. Oke, oke. Menurut akidah saya, ketika si mayit atau jenazah itu dikuburkan di dalamnya ada air, itu haram, nggak boleh. Haram. Tapi ada opsi lain yang menyebutkan nggak apa-apa pakai peti aja. Kalau pakai peti kan makruh. Ya makruh. Kalau misalkan di tempat itu dimanapun digali ada air, ya lebih baik kita merujuk ke makruh daripada merujuk ke haram. Jadi dipakai peti aja sih nggak apa-apa gitu. Oh, Ya, kalau jangan memang sampai gitu kan. situasinya kayak begini. Betul. Tapi kalau darurat juga sih. Tapi kalau di tempat lain ada yang lebih kering, ya di tempat lain dikuburnya gitu. Oke. Tapi jarang terjadi sih. Jarang Tapi terjadi. aku mau nanya nih Kang. Boleh. Kalau ini di luar dari tanahnya yang ada air ya. Ya. Kalau misalnya maaf kayak jenazah yang ditemukan dalam keadaan udah rusak, Ya. tidak utuh, Baru beberapa detik iya, gitu. enggak maksudnya Celaka gitu. celaka. Jadi ini patah, Ya. ada yang hilang gitu misal. Tapi masih kelihatan ada jenazahnya gitu, si badannya ada sisa-sisanya. Ya. Apakah itu harus masuk peti juga atau di kain kafan aja? Ya, kebanyakan di kain kafan juga. Karena kalau misalkan sudah maaf ya, terjadi kecelakaan, itu darah akan membeku dalam waktu 1 kali 24 jam Iya. biasanya di kapan juga udah aman. Di kapan juga aman. Ya, Ya? udah aman. Tapi kan bentukannya kalau jadi berubah nggak kayak bentukan yang kayak biasanya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Di kafani aja gitu. Dikafani Iya. Kalau misalkan di dalam kuburnya ada air ya nggak boleh. Oke. Jadi nggak harus pakai peti ya? Nggak, seperti itu kan biasanya kalau dari akidah saya itu makruh.
Nah, lebih baik jangan, kecuali kalau misalkan ada air dari haram, ya lebih baik makruhnya aja pakai. Iya siap. Ini dari unit ya Adiani. Setelah 40 harinya almarhumah, kok di akhir video ada yang jawab salamnya? Oke. Mama, kula wangsul riyin nggih. Mak, kula tak wangsul riyin mungkin dereng 100 hari ini jenengan kula pun wangsul mriki meleh. Milih jenengan. Iki pun kula tata rapi kamare, kasure, kamar mandine pun kula resiki, kasure kula tutupi mengene kula mriki kula buka meleh. Kula wangsul riyin nggih Mak, kalian Dayani nggih. Assalamualaikum. Oh, Tapi berarti 2 kali? ya. Ya, Waalaikumsalam. Ini kalau diterjemahin apa ya? Jadi mungkin dia Setelah ibu pergi, ini rumah 40 udah hari diberesin, betul. tempat tidur ibu juga udah dibersihin gitu kan? kurang lebih seperti itu. Aku pamit dulu ya Mbak, gitu. Kamar mandine pun kula resiki, kasure kula tutupi, mengene kula mriki kula buka meleh. Bersih-bersihin ya. Iya. Kula wangsulin nggih Mak, kalian Dayani nggih. Assalamualaikum. Apa itu emang masih hidup atau emang Iya juga. berarti ada? Nah itu dia. Tapi kalau dari segi bahasa tadi 40 hari 100 hari ya. Iya bener sih. Tapi kan itu bisa aja cuma caption gitu. Bukan Enggak, sih, dari ibunya. omongan si mbaknya tadi ngomong. Oh ada? Aku Iya. nggak ngerti sih. Kalau aku ngerti banget soal Jadi Jawa. kurang lebih dia 40 harinya ini dia datang. Nah. Nah, yang ke 100 harinya nanti nggak tahu datang atau enggak itu. Iya, nah gitu iya. iya betul. Saya mau pulang dulu katanya. Oh, enggak ya? Terus dari kursi-kursi yang ada juga kelihatan. Tuh, Iya. Betul. mungkin bekas acara kemarin. Terus itu yang jawab siapa dong? Nah, itu dia. Nah, ini berarti buat yang sekali. PR ya. Jeng 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 jeng. Nah, gimana tuh Kang? Ya, ini kalau saya dengar bukan manusia. Ih, berarti dia nggak dengar dong ibunya. Kalau saya perhatikan enggak. Dia nggak dengar. Yang ngerekam kan dengar. Iya, nggak dengar kan? Iya, nggak dengar. Soalnya dia nggak ada refleks apa dari gerakan kamera biasa aja. Seperti nggak ngedengar Itu apa-apa. yang jawab siapa dong? Jin Korin ya? Ya, kalau saya perhatikan ini yang jawab Jin Colin. Jadi mungkin Colin dari orang tuanya ini masih ada di sana karena gini loh. Colin ini tidak akan pergi biasanya 100 hari sampai 100 hari. Nah, nanti datang lagi pas mendak tahun. Mendak tahun itu pas 1 tahun. 1 tahun. Iya, Siapa yang datang? Colin. Jin Korinnya? Iya, Colinnya. Dia kalau misalkan sebelum 100 hari dia masih di sekitaran sana. Masih aktif gitu. Oh, nanti mah pergi kemana aja gitu? Ya kalau nanti bisa kemanapun, bisa kalau misalkan gini ada, biasanya Colin ini kan ada yang baik, ada yang jahat juga. Iya. Jadi sama kayak manusia. Kalau misalkan anak cucunya ada yang melakukan hal tidak baik, biasanya Colin ini merasuk ke orang, ngasih tahu gitu biasanya. Kayak gitu-gitulah. Dia masih hidup. Oke, video berikutnya dari Raw. Oh, roar gitu ya. Bacanya gitu banget ya. Kan emang harus jelas. Assalamualaikum Kak Heret Sukapani dan Kang Sarif. Waalaikumsalam. Saya pengen nanya, itu real atau bolongan? Bohongan mungkin ya. Bohongan. Oke. Bohongan ya Kak, itu saya nemu di Facebook. Mohon penjelasannya. Oh gede ya. Lagi bikin video TikTok kali ya? Iya. Ini SD ya? SMP, SMA juga bisa sih. Bukan SD, ini udah agak gede. Iya sih. Ya tapi yang di atas itu kaku banget ya? Iya, kayak patung gitu maksudnya kan? Oke. Kayak manekin gitu. Bener. Tapi wajahnya aneh sih. Pucat ya. Pucat. Oke. Nah, Ini sih udah gede-gede. tapi sih. kalau misalkan itu disimpan manekin atau patung, kenapa harus di sana kan? Terus pakai seragam juga. Terus konsepnya ngapain di situ Kalau di gitu tempat-tempat kan? pakaian gitu kan ya, tempat-tempat beli seragam pakai manekin, jadi contoh gitu kan ya. Jual belinya kan di sekolahnya ya. Iya, terus pandangan dia kok kalau misal itu manusia gitu ya, pandangan dia kok kayak terlihat Kosong, sedih, kaku gitu. kosong, lihat ke bawah kayak apa gitu. Nah, ini apa sih Kang? Ini viral katanya di Facebook gak? Ya, ini mungkin kalau saya lihat sengaja diviralkan ya. Jadi gini, kalau saya perhatikan, Ya. ini ada orang yang sakit nih, kayak orang yang pingsan, disimpan lah di atas sana sendirian gitu. Tapi yang pingsannya ini, saya perhatikan ada gangguan metafisik yang masuk, kayak yang mau kesurupan gitu. Aduh, Nah, hati-hati. kayaknya diistirahatkan di atas. Nah, mungkin di bawah lagi bikin video. Nah, ketika mau bikin video, si yang sakitnya ini kayak bangun kayaknya gitu.
terus divideokan seolah-olah ya ini ada penampakan dan ini berhasil viral gitu. Oh, benar. Kalau misalkan kalian perhatikan, kalau mau bikin video gitu ya harusnya yang bawah aja, yang atas jangan di Fokusnya gitu. ya. Jadi ini mah pengen dua-duanya dapet gitu Betul. konsepnya teh. Angle-nya udah seperti itu berbicaranya gitu. Oke. Tapi yang di atas betul itu sakit, ada asal Sakit, yang ya. menempel gitu. Dari sekolah itu mungkin ya, dari Betul. lingkungan sekolahnya ya. Hati-hati ya, Bude, dimanapun berada. Ini dari Cakra Misteri, apa katanya kan? Kuntilanak beli bakso, Karetsu. Wow. Bisa-bisanya. Kayak Bilang Susana dong ya? Iya. Oh itu. Oh iya, ini jelas langsung yang belinya. Dan si ibunya santai sekali ya. Iya. Ini lagi siap-siap sih. Belum, mungkin si ibunya nggak tahu itu. Oh iya, Biasanya ibunya tuh, siap-siap dulu. Oke. apa itu penglaris atau emang beli bakso atau emang pegangan si ibunya gitu. Jimat ibu gitu ya. Iya. Oke. Aduh, hati-hati Bu. Berarti ini asli kan jualan kan itu berat banget masa isi Iya. timah, kan? Tapi si ibunya emang lagi prepare mau jualan bener-bener nih Karetsu. Iya berarti belum dijual ke kuntilanaknya dong. Belum, tapi kuntilanak dengan sabarnya dia nungguin aja. Iya. Iya kan? Iya. Tuh. Kayak anak kecil nungguin ya, lagi beres-beres gitu ya. Dengan setia gitu. Kayak aku nungguin si ibu cilok buang deket sekolah lagi Iya. siap-siap. Gitu sama sih. Masih tetap diam. Nah, Itu cilok apa bakso apa? Itu mah bakso kayaknya. Oke. Tapi si ibunya lagi kayak nyiapin buat yang dibungkus-bungkus gitu kan. ya, Banyak. jadi asli ya jualannya ya. Langsung ngebumbuin gitu. Jadi nanti tinggal lep sama bakso gitu kan. Nah, kalau dari ini apakah emang mungkin bawaan atau gimana? Bisa aja kan kirimannya kan. Iya, betul banget. Terus ada juga yang bilang itu baksonya enak, rame, banyak yang beli karena ada penglarisnya. Nah, Atau takutnya pengen gitu sosok kan. penglaris gitu kan ya. Iya. Atau asral yang iseng bener-bener emang pengen beli bakso kayak film Susana gitu kan. Ya. Satenya dong 100 tusuk misalkan kayak film Susana gitu. Apakah itu kejadian dari aslinya? Nah, Ya. Ini menggambarkan apa nih Kak? Apakah emang benar ada sosok visualisasi dari ini gitu kan atau bukan? Nah, Oke. gitu. Ini kalau dari segi beres-beres si ibunya, ini jelas si ibu asli ya. Dia itu pedagang asli dan mungkin bukan properti film juga dan lain Betul. sebagainya. Tapi mungkin ini ketika si ibu dagang, mungkin ada YouTuber atau apapun itu gitu ya, bikin video kayak gini. Oh. Iya, dan ini bentuk visualisasi dan Nah. saya sendiri di kampung saya tuh ada tukang bakso yang memang pernah kejadian hal seperti ini. Malahan tukang baksonya tuh sampai sekarang masih ada. Tapi kalau kalian ke daerah Soreang gitu ya, daerah terutama Desa Sadu, itu ada yang namanya bakso Sigaling. Sigaling ini dia jualan di sana tuh dari tahun 90-an. Oke. Iya, dari zaman lampunya itu yang kayak redup di jalan-jalannya itu ya. Remang-remang ya. Betul. Nah, di situ dia pernah mengalami hal yang kayak gini. Oh. Ada yang beli gitu. Betul. Bagi kalian yang tidak percaya, datang aja, tanya aja si Galing langsung. Dia pernah punya pengalaman tersendiri ya soal Iya. kayak Miss Katy kayak gini ya kan. Betul. Jadi ada yang belinya itu memang tidak kira-kira banyak lah gitu ya. Si Galingnya ini tidak lihat gitu, tidak lihat orang, tapi ada Oke. sosok, cuman tidak lihat secara gini loh. Jadi ya ngeladangan, kata maksudnya diladangi pas mau dikasih orangnya udah nggak ada gitu. Ternyata ada di pohon lagi ketawa. Gitu. Allahu Akbar. Ya, dia lari, makanya dari sejak kejadian itu dia tidak melintasi area tersebut, jadi dia masuk gang. Jadi Dihindari juga harus ya, ya. dihindari. Terus gimana dong? Rugi dong udah bikin itu ya capek-capek. Itu iya nggak rugi juga sih karena nggak tumpah atau Oh, nggak gimana tumpah ya? ya, cuman udah dibungkusin, pas mau dikasih ada di atas gitu sambil ketawa. Rugi tenaga lah gitu ya. Iya Iya. betul. Nah itu dia orangnya masih ada sampai sekarang, sehat walafiat sih. Mantap ya. Tetap terus berjualan meskipun Miss Katy pernah ngantri membeli. Betul. Debutnya ini dari luar negeri ya, katanya ketika hantu di rumahmu lebih memalukan daripada menakutkan. Memalukan. Nah, jadi malu-maluin kok hantu bisa kayak gini gitu kan ya. Oke, emang gimana? You did not possess the goose. Itu You boneka kan? did not possess the goose. Babe! Babe! What? She possessed the goose. I know. You knew? I saw it moved the other day and I didn't want to say anything. Udah tahu lagi ya si ceweknya. She's embarrassed. Leave her alone. Was she to quack at me? Stop! She might as well possess my toothbrush at this point. Leave her
her alone. It's her first time being a ghost too. She's just figuring it out. Or like Spirit Halloween and get like a scary doll or something. Cause She likes the ghost. I can't have my ghost possessing a goose. That is embarrassing for this house. She likes it. That is an embarrassment upon this haunted house. Stop. You have Annabelle pulling her weight. You got Chucky. Kayaknya baru menikah jadi Spooky, scary. berdebat gitu. Iya. If that came chasing after you in the middle of the night, you'd be scared. I'm terrified. I don't know. I'm not happy about this. I'm not going. She loves it. I don't even think I put this on TikTok. She was so proud of herself. She's going to get bullied. She's probably getting bullied on the other side by the other Sabar, ghost. sabar. Stop. I don't want that for my ghost. I don't want my ghost to get bullied. We need to give her a scarier vessel. Because this cannot work with this, and she's going to get bullied. Itu cerita gara-gara hantu. Sorry. Iya, iya. Padahal gara-gara pergerakan hantunya mah sebenarnya mah Iya, Iya. kan belum kelihatan gitu. betul. Jadi boneka bebek gede ya gitu. Si Iya. cowoknya baru sadar itu kok ini bebek ini kesurupan hantu. Dia nggak tahuin kok nggak kesurupan ke boneka yang Annabelle gitu. Heeh, kenapa Ke boneka gitu? yang serem, dan dia nanya ke ceweknya, lihat ini bonekanya kesurupan. Beneran, saya katanya, aku udah lihat juga, kata ceweknya teh. Bener. Tapi aku nggak ngomong apa-apa, saya kata ceweknya teh. Ini memalukan kok, maksudnya ke boneka bebek yang lucu gitu kan ya? Iya bener, jadi gemes kan? Iya, kenapa nggak yang boneka yang serem Iya. aja, Annabelle atau yang lainnya gitu? Ya, apakah emang benar bisa ke semua makhluk atau boneka masuknya kan, atau ke Iya. benda-benda yang khusus ada yang bernyawa gitu kan ya? Iya. Kayak misalkan Annabelle, boneka bebek, boneka kelinci gitu. Betul. Kan kalau mau biasanya ayo mau gitu kan. Iya, Kenapa nggak benar. aku kelinci misalkan ayo Iya. kelinci gitu kan. Nah, gimana? Apakah ini asli atau konten lah gitu kan ya? Oke, kalau saya perhatikan ini betul ada asal di dalam boneka tersebut gitu. Terlepas dari pergerakannya itu dia pakai konten atau apapun itu, tapi ada asal yang sangat kuat di sana. Oke. Sehingga apakah asal bisa masuk ke beberapa boneka yang mungkin lucu seperti ini? Ya bisa sekali. Apalagi boneka yang mungkin orang tersebut itu sangat sayangi gitu ya, dilulukan, dia suka masuk meskipun boneka itu tidak menyeramkan gitu. Tidak menyeramkan. Dan ini mungkin jadi perdebatan ya antara suami Iya. istri. Tapi tadi aku ngelihatnya meskipun itu bahasa Inggris ya Karetsu, Iya. she is like boneka ini gitu ya. Iya. Berarti dianya itu Cewek. perempuan ya. Boneka Jadi cewek. maksudnya si itu Sosoknya. kepada astralnya, sosoknya. Sosok cewek, dia suka boneka itu biarin dia, jangan Nah diganggu gitu. maksudnya. Berarti yang merasukinya ini sosok astral perempuan Kang gitu. Ya, kalau dari segi kalau perwujudan perempuan apa laki, saya tidak bisa melihat ya. Iya. Tapi dari segi gestur, dari segi pergerakan, ya ini seperti cewek gitu. Agak genit gitu ya. Temannya kan, teman si cewek itu. Teman si mungkin. cewek bestie Jadi gitu ya. Dia baru pertama kali jadi hantu, sebenarnya jadi biarin aja mau masuk kemana juga. Oh gitu, belum latihan. Gimana kalau masuk ke sikat gigi aja bisa nggak? Sebenarnya itu kata si cowoknya. Iya. Nah, iya tadi ada. Emang bisa kan ke sikat gigi? Atau Bisa. benda-benda aneh gitu? Bisa. Dia ke benda apapun bisa masuk. Termasuk ya sikat gigi, peralatan, apalagi sikat gigi yang mungkin ketika kita sikat gigi berdarah, dia suka juga sih kayak gitu-gitu. Iya. Bisa. Pantesan kayak keranda terbang tuh apa sih namanya? Lampor. Nah, lampor juga bisa kan, Iya. itu benda ya? Oke Jigeners, itu tadi beberapa kiriman video-video seram dari kalian. Terima kasih, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video kita. See you again.